Baik, anak-anakku semua yang luar biasa, yang cantik-cantik, yang pintar-pintar, yang hebat, yang tetap sehat-sehat. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan segera memulaikan pembelajaran kita. Hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 bersama dengan kelas IPA 4 SMA Negeri 3 Kota Sorong. Sebelum kita mulaikan, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Oke. Bagaimana dengan kalian pada saat kalian mengerjakan soal-soal dalam ulangan mid semester yang kemarin? Ada yang alami kesulitan? Ada Pak Guru, soalnya terlalu banyak. Terus waktunya cuma 1 jam. Soalnya terlalu banyak ya? Iya Pak Guru, baru caranya juga panjang-panjang. Oh ya? Pak Guru padahal sudah kurangi itu dari 8 soal ke 7 soal. Karena Pak Guru pikir, soalnya kan banyak yang Pak Guru udah ujikan pada saat ulangan harian ya. Pak Guru pikir kalian sudah bisa sampai di situ. Tapi tidak mengapa, nanti Pak Guru akan lihat. Ya. Karena memang kita diminta untuk masukkan nilai yang murni, Pak Guru akan lihat seberapa kemampuan kalian. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau Pak Guru dari lihat soal-soalnya, Pak Guru langsung saya periksa. Tapi sepertinya rata-ratanya itu di atas nilai 60 ya, rata-rata. Berarti kalau rata-rata berarti pasti ada yang dapat nilai 80, tapi ada juga yang dapat nilai di bawahnya. Nah. Oke. Kemudian untuk menyetarkan persamaan reaksi kan kalian sebenarnya bisa, kan kalian pakai HP kan, kalian bisa lihat catatan PowerPoint yang Pak Guru udah bagikan. Cuman Pak Guru tukar aja. Kalau contoh soalnya dia menggunakan bilangan Gilox, dalam soal Pak Guru minta untuk dikerjakan dengan menggunakan setengah reaksi oksidasi, begitu sebaliknya. Jadi tinggal ditukar aja dan penyelesaiannya hampir sama. Oke. Sedikit mengulang dari materi yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, materi ini juga sudah Pak Guru bagi dalam di WA. Ada juga buku elektronik yang sudah Pak Guru bagikan. Kalian bisa pelajari terus di situ contoh-contoh soal. Jadi salah satu indikasi terpenting yang kita bisa amati ya untuk suatu reaksi redoks adalah dia itu pada reaksi itu akan mengakibatkan perubahan warna. Ya, contoh seperti pada gambar di bawah ini, penggunaan pemutih pakaian ya. Pak Guru yakin kalian biasa menggunakan benda ini atau saat ini ya, ataupun produk ini ya. Untuk seragam-seragam kalian yang putih biasanya pakai suatu merek tertentu untuk pemutih ya. Pak Guru nggak bisa sebut namanya karena ini berkaitan dengan etik, kode etik ya. Nanti dianggap promo lagi gitu. Oke. Nah, aturan-aturannya sudah seperti yang Pak Guru sampaikan pada PowerPoint ini. Pak Guru mengulang aja ya. Pak Guru mengulang aja. Jadi pertama, kalau untuk bilangan-bilangannya atau unsur-unsur yang bebas, ataupun molekul unsur yang tidak berikatan dengan unsur yang lain, ataupun molekul-molekul yang netral, jumlah biloxnya adalah sama dengan 0. Ya. Kalian pasti sudah lebih paham lagi mal. Jadi seperti natrium, magnesium, ya, seperti fluor, ya, F2, klor, ya, oksigen, ya, kemudian ada hidrogen. Pokoknya selagi molekul unsur itu tidak ada unsur yang lain, ya, dia masih tetap jomblo, ataupun dia tetap sama-sama dengan teman-temannya, ya, maka teman-teman yang sejenis ya, berteman gitu. Jadi tidak jadi masalah untuk hal itu biloxnya tetap sama dengan 0. Kemudian molekul netralnya seperti NaCl, NaOH, KBr, selagi dia netral maka total biloxnya itu tetap sama dengan 0. Nah, kemudian untuk bilox H itu bilox H itu sama dengan +1.
Ya kita udah tahu ya. Kecuali kalau dia bereaksi dengan senyawa-senyawa yang disebutkan itu senyawa hidrida. Ya. Contoh, dia bereaksi dengan sesama unsur golongan 1A misalnya ya. Seperti dia bereaksi dengan natrium, bereaksi dengan kalium, dan lain sebagainya. Maka bilox H itu bukan +1, tapi -1. Nah, kita lihat kalau HCl, contoh ya, HCl itu bilox Cl kan -1 kan, karena dia memerlukan 1 elektron lagi supaya dia stabil. Nah, bilox Cl-nya -1, otomatis bilox H-nya +1. Nah, kalau dia bereaksi dengan membentuk senyawa hidrida seperti natrium hidrida, maka bilox H itu bukan lagi +1 tapi -1. Mengapa? Karena natrium dia lebih condong, lebih mudah melepaskan elektron ya ketimbang daripada hidrogen. Kalau dalam sifat periodik unsur kan kita tahu posisinya habis hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Nah, kita tahu bahwa semakin ke bawah atau semakin besar periodenya, otomatis kan jumlah kulitnya kan semakin bertambah. H berada pada kulit pertama, Li berada pada kulit yang kedua, Na berada pada kulit yang ketiga. Nah, itu kan otomatis akan mempengaruhi tarikan antara inti dengan elektron yang berada pada kulit terluar. Otomatis semakin banyaknya jumlah kulit yang ada, tarikan inti terhadap elektron yang berada pada kulit terluar itu semakin lemah. Karena itu natrium lebih condong untuk melepaskan elektron ketimbang dia menangkap apabila dia bersenyawa atau bereaksi dengan hidrogen. Ya. Karena pada reaksi hidrida ini, hidrogen yang menerima elektron, maka hidrogen itu biloxnya menjadi -1, bukan lagi +1. Ini suatu pengecualian ya, jadi tidak semuanya. Kalau pada umumnya, bilox hidrogen itu tetap sama dengan +1. Oke, kemudian kita lihat, bilox O, oksigen, itu kan pada umumnya itu adalah -2. Mengapa -2? Karena oksigen itu terletak pada golongan 6A. Ya. Golongan 6A otomatis dia memerlukan 2 elektron lagi agar dia memenuhi aturan oktet. Nah, karena dia untuk mencapai kestabilan dia perlu 2 elektron, karena itu biloxnya adalah -2. Nah, pengecualiannya apabila dia membentuk senyawa peroksida seperti H2O2. H2O2. Nah, pada saat dia membentuk senyawa peroksida, bilox O-nya bukan sama dengan -2, tapi adalah -1. Oke, mengapa? Kita tahu bahwa H kan pada umumnya kan +1 ya, kecuali kalau dia senyawa hidrida membentuk Na hidrida ini ya, senyawa ya, Na hidrogen yang membentuk senyawa hidrida. Nah, H2O2 kan hanya kan +1. Nah, kita lihat di sini hanya kan ada 2. Jadi +1 kali 2 kan +2. Oke, bereaksi dengan senyawa O. O-nya kan ada 2 di situ. Ingat, pada aturan yang pertama, untuk molekul yang netral, total biloxnya adalah sama dengan 0. Karena itu total bilox daripada H2O2 itu harus sama dengan 0. Kalau hanya sama dengan +2, ya karena udah ada 2 elektron ya, di sini tulis +1 karena dia hitung satu per satu. Nah, karena H ini dia +2, kemudian O-nya juga otomatis menjadi -2. Ingat, karena di sini O-nya ada 2, maka dari -2 itu kita bagi lagi 2 menjadi -1 di sini. Karena itu perhitungan H2O2 kalau hanya +1 berarti O-nya itu karena iya hanya +1, O-nya itu adalah -1 di sini ya. Karena ini pengecualian untuk unsur-unsur peroksida. Jadi O bukan lagi -2 tapi dia menjadi -1. Nah, kemudian O bilox O-nya menjadi -0,5 apabila dia membentuk senyawa superoksida. Contoh seperti KO2 ya. KO2, K kan berada pada periode berapa? Kira-kira ada yang masih ingat? Kalian sudah hafal kan susunan unsur-unsur dalam satu golongan, misalnya golongan 1A.
Golongan 1A apa guru? Ya, lupa. Jadi kan pakai ya istilahnya kita buat dalam satu kalimat gitu ya. Kalau golongan 1A seperti kalau Pak Guru kan Helena, Kauruba, Cerita Franky. Jadi hidrogen, litium, natrium, kalium, kemudian ribidium, cesium. Itu kalau Pak Guru ya, supaya Pak Guru ingat. Golongan 2A, beli mangga campur sirup baik rasanya. Jadi berilium, magnesium, kalsium, ya. Beli mangga campur sirup, strontium, barium, ya. Radium. Itu cara-cara menghafalnya Pak. Kalau biasanya supaya mudah ya. Nah kita lihat kalium otomatis sih berada pada golongan 1A. Golongan 1A pada umumnya mempunyai bilok sama dengan +1. Oke? Karena ada 2 atom O di situ dan senyawa itu adalah merupakan senyawa yang netral, maka otomatis bilok O-nya itu harus -setengah. Kenapa -setengah? Kita tahu sini kan ada 2, -setengah kali 2 kan sama dengan 1. Ya, -1 kan. -1 untuk O totalnya dengan +1 untuk K, otomatis kalau kita jumlahkan pasti sama dengan 0. Itu. Oke, poin keempat kita bisa lihat. Ya, poin keempat. Nah, untuk semua ion logam utama, golongan utama berarti golongan 1A sampai dengan golongan 3A. Ya, biloksnya sesuai dengan jumlah ataupun besarnya golongan. Jadi golongan 1A dia biloksnya adalah +1, golongan 2A biloksnya adalah +2, golongan 3A biloksnya adalah +3. Ya. Selain pengecualian untuk hidrogen ya, karena hidrogen, hidrogen benar. Hidrogen itu kan kalau dia membentuk senyawa hidrida, dia bukan lagi +1 tapi -1. Nah, kemudian bagaimana dengan yang bermuatan? Ya, maka biloksnya adalah sesuai dengan jumlah muatannya. Contoh, berapakah biloks daripada Fe2+? Biloks dari Fe2+ ya +2 biloksnya. Biloks daripada Cl- ya -1 gitu. Biloks dari SO4 2- ya biloks totalnya adalah -2. Ya. Jadi sesuai dengan jumlah muatannya itulah biloksnya. Ya, kalau dia hanya satu unsur, misalnya Fe2+, ya biloksnya langsung kita bisa tentukan +2. Cl- biloksnya adalah -1. Tapi kalau dalam satu senyawa, yang dimaksud dalam biloks untuk satu senyawa berarti total biloksnya ya, SO4 totalnya adalah -2. Berarti kalau SO4 2- itu berapa biloks daripada S? Ayo. Siapa yang bisa? 6, Pak Guru. 6. Good. Jadi biloks S adalah +6. Jangan lupa ya. Ada plus, ada minus. Itu mempengaruhi. Oke. Berarti kalau untuk yang poin ke-6 kalian bisa hitung sendiri ya. Berapa biloks dari MnO4 -1 ya? -1 berarti biloksnya berapa? +7. Udah kelihatan di sini ya. Karena dia total biloksnya adalah -1. Oke. Kemudian untuk penyetaran reaksi biloks itu ada 2 metode, yaitu mengenai perubahan biloks dan setengah reaksi oksidasi. Ya. Kemarin tanya Pak, gimana kalau pengerjaan soalnya banyak sekali unsur-unsurnya atau banyak sekali senyawanya. Nah, senyawanya seperti ini. Ya, di dalam modul yang sudah Pak Guru bagikan ini ada beberapa reaksi. Ada 3 senyawa bereaksi membentuk 4 senyawa. Wow, keren. Nah, bagaimana caranya kita untuk menentukan unsur-unsur mana yang mengalami perubahan bilangan oksida? Maka kita harus menghitung satu persatu unsur-unsurnya. Ya. Oke, yang ditandain warna biru, itulah biloks yang kita akan cari. Nah, sekarang kita lihat
KMNO4. O-nya kan secara umum bilox O adalah min 2. Oke? Bilox O-nya adalah min 2. Nah, karena bilox O-nya adalah min 2, bilox O-nya adalah min 2 di sini. Karena ada 4 atom O, maka kita tinggal kali aja min 2 kali 4, dapatnya adalah 8. Ya. Min 8. Ya. Kita tulis di atasnya supaya mudah. K itu kan yang tadi udah Pak Guru sebutkan, K itu berada pada golongan 1A. Maka biloxnya adalah plus 1. Karena dia hanya 1 atom, maka plus 7. Plus 1, sorry, plus 1. Pak Guru udah jawab ya, MN. Oke. Nah, kita lihat. Karena dia ada KMNO4 ini adalah merupakan suatu molekul yang netral, maka total biloxnya itu harus sama dengan 0. Ya. Jadi bagaimana cara mencari untuk bilangan MN ini perhitungannya sederhana sebenarnya. Ya. Ini min 8 di sini plus 1 berarti MN harus plus 7 supaya plus 1 plus 7 min 8 kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 0. Ya. Bisa paham sampai di sini ya. Oke. Yang lain-lain perhitungannya sama. Ya. Lain-lain perhitungannya sama seperti Na2SO3. Oke. O-nya min 2. Min 2 kali 3 min 6. Ya. Kemudian Na itu masih berada pada golongan 1A. Otomatis biloxnya adalah plus 1. Plus 1 karena ada 2 atom Na. Ya, 2 atom atau 2 unsur Na, maka plus 1 kali 2 jadi plus 2. S-nya berapa? S-nya di tengah-tengah sini. Otomatis S-nya harus plus 4. Mengapa plus 4? Supaya total biloxnya itu adalah sama dengan 0. Mengapa total biloxnya harus sama dengan 0? Karena kebetulan senyawa ini adalah merupakan senyawa yang netral. Gitu aja sih. Nggak susah. Oke. Nah, begitu sebaliknya untuk yang unsur-unsur yang lain. Nah, setelah kita menentukan masing-masing perubahan bilox yang ada, yang kita akan lakukan selanjutnya adalah kita akan menentukan unsur mana yang mengalami perubahan bilox. Ya. Unsur mana yang mengalami perubahan bilox. Nah, kita lihat. Mn dari plus 7, di sini Mn jadi plus 2. Jadi dia mengalami penurunan atau mengalami kenaikan bilangan bilox di sini. Mn dari plus 7 ke plus 2. Biloxnya turun atau biloxnya naik? Satu, dua, tiga, empat. Ada berapa semua ya? Sudah ada. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 7 peserta. Keren. Maksudnya mungkin yang lain lagi sakit ya. Ada info. Oke. Jadi dari Mn dari plus 7 ke plus 2 berarti dia mengalami penurunan bilox. Ya. Penurunan bilox otomatis dari KMNO4 menjadi MnSO4 dia mengalami reduksi ya. Penurunan bilangan oksidasi. Kemudian kita lihat lagi. Yang mana mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oke, dari Na2SO3 dari plus 4 dia menjadi plus 6 ya. Jadi di sini dari Na2SO3 ke Na2SO4 dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Plus 4 ke plus 2. Plus 4 ke plus 6 jadi dia naiknya plus 2 ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kita akan lakukan adalah kita kalikan silang ya. Karena yang untuk KMNO4
dari plus 7 ke plus 2, dia mengalami penurunan bilangan oksidasi sebesar 5, ya. Sebesar 5, ya. Kemudian dari Na2SO3 ke Na2SO4 mengalami kenaikan bilangan oksidasi sebesar plus 2, maka kita kalikan. Jadi kalau yang 5 kita kali dengan 2, yang 2 kita kalikan dengan 5. Ya. Supaya apa? Supaya nantinya jumlah muatannya ini bisa sama. Ya. Karena ada statement bahwa jumlah elektron untuk oksidasi harus sama dengan jumlah elektron pada saat untuk reduksi. Nah, itu kita kalikan. Kita kali silang sesuai dengan jumlah perubahannya. Ya. Jadi yang perubahannya 5 kita kali dengan 2, yang perubahannya 2 kita kali dengan 5. Otomatis kita tinggal tuliskan aja. Ya. Kalau yang di sini kan kita kali 2, KMnO4 dari pertamanya dari hanya 1 koefisiennya kita kali dengan 2, ya. Kemudian Na2SO3 ya, koefisiennya 1 kita kalikan dengan 5, ya. Oke, yang lain yang tidak ada pengaruhnya kita bisa lewatin, ya. Yang kita hanya kalikan adalah yang ada perubahan bilangan oksidasinya seperti ini, ya. Jadi itulah kenapa H2SO4 tetap, K2SO4-nya tetap, ya, H2-nya tetap karena dia tidak mengalami perubahan bios. Oke. Nah, selanjutnya ingat, setarakan unsur lain yang belum setara dengan urutan KHO. KHO itu kation, anion, hidrogen dan oksigen. Ya, ini perlu lebih perjelas lagi. Oke. Kation. Kation itu yang mana? Nah, kita lihat. Kation yang tidak berubah bilangan oksidasinya itu K dan Na. K itu mempunyai nilai yang positif. Ingat, nanti ada perbedaan nantinya ya. Pada saat kita mempelajari elektrolis ada perbedaan. Kalau untuk perubahan biloksis ini ya, kation itu positif. Pak Guru biasanya ambil satu hal yang ya untuk Pak Guru ingat-ingat. Karena kebetulan marga Pak Guru terakhirnya diawali dengan huruf K, maka Pak Guru selalu bilang kalau orang yang marga Kantale harus punya pikiran yang positif. Begitu. Itu untuk supaya Pak Guru ingat aja gitu. Nah, kalian bisa misalnya Holila harus mempunyai pikiran yang positif. Anda ingat bahwa kation itu positif begitu. Nah, gampang. Berarti otomatis apa lagi? Anion, anionnya negatif. Ingat aja gitu kan. Yang lain-lain. Anda pakai nama siapa begitu atau supaya ini supaya cara untuk bisa mengingat. Oke. Nah, yang di atas kita tinggal turunkan. Jadi 2 KMnO4, 5 Na2SO3, H2SO4, ini kita tinggal turunkan ke bawah. Ya. Turunkan ke bawah. Nah, kita lihat sekarang apakah unsur-unsur ini sudah setara atau belum. Nah, di sebelah kiri K-nya ada 2. Di sebelah kanan K-nya ada, kaliumnya ada 2. Berarti udah setara ya. Nah, Mn di sebelah kiri ya, ruas sebelum hasil reaksi. Mn-nya ini 1 kali 2 ya, 2 ya. Mn-nya 2. Di sini Mn-nya di sebelah ruas kanannya adalah 2. Sama. Ya. Kemudian apa lagi? Kita lihat dulu ya. Na ya. Na-nya di sini ada 10 ya. Na ada 10, kemudian Na-nya di ruas sebelah kirinya ya 10 juga. Oke? Sudah ya, seperti kation, anion. Nah, sekarang kita lihat yang hidrogen ya. Hidrogennya di sini 2, di sebelah kanannya 2. Oke, sudah setara. Apalagi oksigen. Oksigennya di sebelah kirinya ada berapa nih? Coba siapa yang bisa menghitung jumlah atom oksigen sebelah kiri dan jumlah atom oksigen sebelah kanan? Yang kiri ada 8 Kak Pak Guru? Min 8. Jangan lupa, kalau jumlah atom tidak ada min ya. Berapa jumlah berapa jumlah makanan yang kamu makan? Nggak ada min, pasti positif. 1 piring, 2 piring, 3 piring, begitu. Nah, jangan lupa. Oksigen Kak Pak Guru? Ya, oksigen kelas kiri ada berapa total? Oh, 27. Jadi total ini dihitung semuanya. Jadi bukan cuma satu senyawa ya.
Jadi kita hitung. Di sini ada 4 kali 2, 8 ya. 8. Oke. Ya. Yang ini ada 3 kali 15. 15. 15 tambah 8, 20. 23. Oke, di sini ada 23. 23 tambah 4, 27. 27. Sekarang yang sebelah kanan. Sebelah kanan ada berapa tuh? Ada 29. 29, benar ya? Coba kita hitung pertama ya. Ini 4 ya. 4 tambah 8 ya. 12. Kemudian 4 kali 10, 12 tambah 20 udah 32. 33 Pak Guru. 33. Enggak hitung yang K2SO4 tadi. Astaga. Oh iya, baik, enggak apa-apa. Jadi 33. Di sebelah kiri tadi ingat berapa? 20? 27. 27. Sebelah kanan ada 33. Berarti ada selisih yang berapa tuh? Ada selisihnya berapa? 27, 33. 6 ya? Oke. Nah, apakah kita langsung tambahkan seperti ini? Tidak. Ada caranya untuk kita menambahkan. Untuk menyetarakan hidrogen dan oksigen. Ya. Kita tidak boleh membuat rumus yang baru. Tapi yang kita boleh tambahkan di situ adalah tambahkan dengan H2O. Kemudian untuk menyetarakan jumlah H-nya, kita tambahkan dengan H+ atau OH-. Ya. Itu yang ada kata-kata dalam suasana asam atau dalam suasana basah. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Untuk jumlah atom H, kembali ya. H di sini ada berapa? H di sini unsur sebelah kiri ada 2, sebelah kanannya ada berapa? Ada 2. Sudah setara. Ya, sudah setara. Oke, sudah setara. Coba kita hitung S. S apa sudah setara? Tadi Pak Guru baru K dengan MN ya. Pak Guru lupa hitung S. Sorry. S-nya ada berapa tuh? Untuk ruas kiri. S-nya ada 5. 6 ya. Ruas kanan ada berapa? 6. Ruas kanan ada 1 tambah 8. 3. 1 tambah 3 tambah 3. 8 Pak Guru. Iya, 5. 8. 8. Jadi S di ruas kirinya ada 5, ruas kanannya ada 8. Nah, itu yang tadi kita agak kelewat ya. Jadi untuk menyetarakan untuk S-nya ini ya, kita kali dengan 3. Mengapa perlu kali dengan 3? Karena kalau kita udah kali dengan 3 otomatis jumlah S pasti sama ya. Di sini 5 ya, di sini 3 tambah 8 ya. 3. 5 tambah 3 8. Oke, sebelah kanan 8. 8 tetap ya. 1 tambah 2 3 tambah 5 8. Jadi udah S-nya udah sama. Nah, tadi kan kita hitung hanya sudah sama. Setelah kita setarakan hidrogen, setelah kita setarakan belerang, ternyata hanya berbeda otomatis kan. Hanya di ruas kirinya ini jadi 6 ya, benar nggak? H di ruas Ya, kiri Pak Guru. 6, ruas kanannya jadi berapa? 5. 6 juga. 5 Pak Guru. Iya, H ruas kirinya. Salah Pak Guru, salah. H ruas kirinya ada 6 kan? Ruas kanannya ada 2. 2, benar, ada 2. Ya. Otomatis bagaimana caranya supaya jumlah H-nya sama? Maka kita kalikan dengan 3 di sini. Supaya jumlah atom H-nya sama, ya. Bisa paham ya? Ini hanya untuk kita bagaimana kita membuat suatu imajinasi aja. Bagaimana supaya hanya sama. Ingat, jangan sekali kita tambahkan dengan unsur yang baru dalam reaksi itu. Jadi koefisiennya kita bisa utak-atik. Mengapa? Kita utak-atik koefisien kan kita tidak membuat unsur yang baru atau senyawa yang baru. Oke? Ini kebetulan sudah ada H2O-nya. Kalau belum ada H2O, maka kita bisa tambahkan H2O untuk menyetarakan aja. Nah, sekarang kita kalikan dengan 3 H2O di sini. Kalikan 3, otomatis setelah kita hitung ternyata jumlahnya sudah sama, ya, 6. Nah, O-nya kita hitung sekarang setelah pada posisi di sini. Sampai di tahap ini kita hitung. O-nya di sini berapa?
Untuk ini 8 ya, 8. 8, Kemudian tambah dengan 15, 8 tambah 15, 23, 3 tambah 6, dengan tambah 6, 12, tambah 12, 12, 12, 23 tambah 35 Pak Guru. 35. Oke. 35, Kanan. Ruas kanan 4 4, tambah 8, 12, ya. 12 tambah 20, 32, 32 tambah 3, 35. itu udah setara ya. Sama Pak Guru. Nah, terus sampai Iya. selesai pengerjaan kita. Jadi nggak ada lagi yang kita mau kerjakan. Udah cukup. Nah, untuk pengerjaannya nanti kalian bebas sih untuk memilih untuk mengerjakan apakah kalian bisa mengerjakan dengan cara perubahan bilangan oksidasi atau menggunakan setengah bilangan oksidasi reduksi, sebenarnya bebas ya. Kalau Pak Guru ini yang paling simpel sebenarnya ya. Pengerjaannya ini paling simpel. Kalau seandainya menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan setengah oksidasi reduksi, maka kita harus bagi mana yang menjadi setengah, mana yang menjadi reaksi oksidasinya dan mana menjadi reaksi reduksinya. Kita harus bagi seperti itu. Nah, coba kita lihat yang contoh yang lain. Ya, contoh yang lain kita lihat MnO4- ya. MnO4- ini O-nya kan -2. -2 kali 4 -8 kan. Oke, karena dia ada muatannya -1 ya, maka Mn-nya itu harus +7. Mengapa +7? Supaya +7 bila ditambahkan dengan -8, hasilnya adalah -1. -1 yang kelihatan dari muatannya ini ya. Nah, seperti ini juga. C2O4 2-. O-nya kan -2. -2 kali 4 dapat -8. Berarti C-nya ada berapa nih? C-nya biloxnya ada berapa? Kita lihat C-nya otomatis ini kalau dia -8 berarti C2-nya itu harus +6 ya. Mengapa? Karena +2, +6 tambah -8 hasilnya kan -2 kan. Nah, ingat karena C itu ada 2 atom atau 2 unsur, maka +6 ini kita bagi dengan 2 juga, dapatnya +3. Ya. Seperti itu. Kalau ini Mn kan cuma 1 kan. Jadi tetap +7 di atas, di bawah juga +7. Kalau ini beda karena dia ada 2. Ya, ada 2. Nah, kemudian Mn2+. Gampang, ini kita tinggal lihat dari jumlah muatannya. Unsurnya adalah unsur tunggal. Mn2+, maka biloxnya adalah +2. Nah, berapa CO2? CO2 ingat O-nya -2, -2 kali 2 jadi -4 karena senyawa yang netral, maka dia C-nya itu harus +4 seperti ini. Nah, untuk selanjutnya pengerjaannya sama seperti pengerjaan yang di atas. Cuman barangkali dia lebih simpel karena jumlah atomnya lebih dikit ya, seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Di sini belum ada H2O-nya. Ya, belum ada H2O-nya. Maka kita bisa tambahkan dengan H2O untuk menyetarakan jumlah H atau O-nya. Ya, seperti ini. Oke, kita kembali dulu. Setelah kita tentukan biloxnya, maka kita lihat manakah yang mengalami penurunan bilox dan manakah yang mengalami kenaikan bilox. Ya. Sorry. Oke, yang mengalami perubahan bilox adalah Mn dari +7 ke +2. Dia mengalami proses reduksi, mengalami penurunan bilangan oksidasi. Semua yang mengalami penurunan bilangan oksidasi pasti itu adalah merupakan reaksi reduksi. Kemudian C2. C2 kan kita sudah lihat ada dia adalah +3 kan. Ya, +3 ke +4. +3 ke +4 kan naik 1 kan. Berarti ini adalah merupakan reaksi oksidasi. Di bawahnya mengalami penurunan 5, di atasnya mengalami penurunan sebesar berapa? Mengalami perubahan, mengalami kenaikan sebesar berapa? Sebesar
1. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat di sini. Di sini kan belum ada 2 CO2-nya kan? Mengapa kita perlu tambahkan 2 CO2? Karena kita harus pertama kita setarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan Gilox. Seperti yang tadi yang kita udah kerjakan pada contoh yang pertama ya. Kita lihat dulu jumlah S-nya kan, ternyata S-nya ini yang berbeda. Nah, S-nya kita setarakan di sini. Nah, begitu juga di sini. Yang contoh yang berikut ya. Contoh yang berikut. Oke. Di atasnya sorry. MN-nya 1, ruas kiri, MN-nya ruas kanan 1. Oke, good. C-nya 2 ya. Di sini C-nya 1. Maka cara untuk setarakan C-nya kita kali dengan kita bukan kali ya, kita tambahkan atau kita ubah koefisiennya jadi 2. Jadi 2 CO supaya jumlah atomnya ini sama. Jumlah atom atau jumlah unsurnya sama. Nah, oke, karena dia sudah mengalami perubahan jadi 2 CO2, maka yang tadi plus 1 itu kita jadi plus 2. Jadi yang ini nanti di bawahnya ini kita kali dengan 2, yang di atas kita kali dengan 5. Ya. Oke. Jadi tinggal Anda kalikan aja. Yang di sini kali dengan 2, yang di sini kali dengan 5. Jadi 2MnO4- tambah 5C2O4 2- menjadi 2Mn2+ tambah 10 CO2. Ya, 10 CO2 kan ini kali 5 ya. Jadi cuman kita kayak seperti pengalian terbalik. Nah, sekarang kita hitung kembali nih. Mn-nya 2, di sini Mn-nya 2, pas. C-nya 10, di sini C-nya 10. Oke. Kita lihat muatannya ya. Kita lihat muatannya. Muatannya di sini ini -1 kan. MnO4 -1. Tapi karena ada 2 koefisiennya jadi -2. Oke, di sini -2 ya. Ada koefisiennya 5 berarti -2 kali 5 10. Ya, koefisien pada ini 10, kemudian di sini koefisiennya 2, otomatis di ruas kiri koefisiennya adalah -12. Ruas kanan di sini +2 ya. Di sini adalah bukan +2. Ini +2 kali dengan 2 ya. Jadi +4, maaf. +4. Jadi di ruas kanannya -12, di ruas kirinya adalah +4. Ya, ingat ya. Nah, kemudian kita samakan jumlah ion di ruas kiri dan ruas kanan dengan menambahkan ion H+ atau OH-. Ya. Pada suasana asam, maka ion H+ itu ditambahkan pada muatan yang kecil. Pada muatan yang kecil otomatis di sini kan -12. -12 kan lebih kecil daripada +4 kan? Nah, -12 + 4 berarti karena ingat kalau H+-nya kan dia bermuatan positif. Jadi supaya muatan di ruas kirinya jadi sama +4 maka kita tambahkan dengan 16H+. Ya. Jadi -12 ini 16H+, otomatis total muatannya jadi +4. Oke? Ruas kirinya udah +4, ruas kanannya sama +4. Sudah sama ya. Nah, sekarang untuk muatannya sudah sama. Sekarang kalau kita lihat yang berbeda adalah jumlahannya. H-nya udah berlebih nih. Nah, kita lihat jumlah H di sini 16, di sebelah kanannya tidak ada. Maka untuk menyetarakan H ini kita tambahkan dengan H2O pada ruas kanan. Sebanyak berapa? Sebanyak 8 H2O. Mengapa? Karena 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi jumlahnya sudah sama. Jumlah muatannya sudah sama. Mana yang kita mau cek lagi? Jumlah O-nya. Jumlah O-nya kita tinggal hitung saja. O-nya ruas kiri 8 ya. 8 tambah 24. 32 ya. 4 kali 5 20, maaf. 28 Pak Guru. 28. Sorry. 28. 8. Di sini O-nya 20 tambah 8. 16. 8.
Tanggal 8. 28. Nah, ini udah 28. Nah, sampai sini berarti udah selesai. 28. Ya. Nah, kalian bisa pelajari materinya ini ya. Kemudian ini ada contoh-contoh soal, ini udah ada kuncinya nih. Ada kuncinya di bagian bawah kalau kalian lihat. Nah, nanti yang mau dikerjakan di soal latihan ini adalah yang penugasan mandiri ini ya. Silakan kalian tolong kerjakan penugasan mandiri untuk latihan aja. Kalau bisa nanti kalian buat dalam buku tugas ya. Buku tugas nanti dikumpul pada saat kita udah mulai lakukan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka terbatas. Ya. Oke, sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Silakan. Untuk pertemuan kita, materi kita selesai sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak Guru. Oke, jelas ya. Oke, baik. Nanti hasilnya Pak Guru akan bagikan minggu depan. Kemudian minggu depan kita ada praktek, tapi prakteknya Pak Guru yang lakukan sendiri. Mengapa? Karena kalau Pak Guru minta kalian praktek di rumah berbahaya karena kita akan menggunakan satu zat yang mengandung asam. Jadi kita akan membuktikan nih, kenapa ada tertulis suasana asam. Ternyata reaksi ini, ya umpama reaksi ini dia tidak bisa terjadi kalau bukan pada suasana asam. Ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita akan praktek besok, Pak Guru akan minggu depan ya. Pak Guru akan tunjukkan bagaimana reaksi yang redoks yang terjadi pada suasana asam tersebut. Oke, bila tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan pada kali ini. Terima kasih untuk 14 yang sudah bergabung. Mohon dinyalakan dulu kameranya supaya bisa dilihat siapa-siapa yang sudah bergabung pada saat ini. Silakan. Yang lain tolong dinyalakan videonya. Kameranya, sorry, bukan videonya. Yang lain tolong nyalakan kameranya. Oke, baik. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih untuk semua atensi Anda pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi untuk kesempatan minggu depan. Salam buat keluarga di rumah dan ingat tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai pada saat kita mau belajar mandiri Anda justru yang sakit. Rugi Anda. Ya, tidak dapat uang jajan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Pak Guru akhiri pertemuan kita. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, kembali Pak Guru. Ya, sama-sama. Terima kasih Terima Pak kasih, Guru. Guru. Ya. Terima kasih.